Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari Elisa Nur Ajijah dengan NIM 2008308, Elmalia Putri dengan NIM 2006523, Nabila Nur Haliza dengan NIM 2006308, Nia Rosniati dengan NIM 2008258, Widya Ningrum Fitriani dengan NIM 2008750. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pendidik dan peserta didik. Yang pertama kepada Teh Elma, silahkan untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Pertama ada pendidik. Pengertian pendidik. Pendidik merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik. Anak didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab terhadap lingkungan keluarga adalah orang tua. Di lingkungan sekolah adalah guru, dan di lingkungan masyarakat adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan, seperti dikemukakan Langefield tahun 1980. Tiap-tiap pergaulan antara orang dewasa, orang tua, guru, dan sebagainya dengan anak merupakan lapangan atau suatu tempat di mana perbuatan mendidik berlangsung. Next. Jenis-jenis pendidik. Yang pertama, ada orang tua. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama memiliki peran membantu perkembangan anak dalam segi kemanusiaan, hati nurani, dan moralnya. Yang kedua, ada guru. Pendidik kedua adalah mereka yang diberi tugas menjadi pendidik. Mereka menjadi pendidik karena profesinya sebagai pendidik guru di sekolah misalnya. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Baik, terima kasih Teh Elma. Selanjutnya, hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah yang pertama, guru harus sudah memiliki kedewasaan. Karena seorang guru akan membimbing dan mengarahkan peserta didiknya yang masih belum bisa dimengerti sifat maupun keinginannya. Yang kedua, guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan, karena seorang murid akan meniru perbuatan maupun perilaku seorang gurunya. Yang ketiga, guru harus mampu menghayati kehidupan anak serta bersedia membantunya. Di mana anak mendapatkan kesulitan dalam proses pembelajaran, maka guru harus siap sedia dalam membantunya. Yang keempat, guru harus mengikuti keadaan kejiwaan dan perkembangan anak didik. Yang kelima, guru harus mengenal masing-masing anak sebagai pribadi. Yang keenam, guru harus menjadi seorang pribadi. Yang artinya, kita tidak dapat mendidik dengan apa yang kita miliki, akan tetapi kita dapat mendidik dengan apa dan siapakah kita ini. Maksudnya, betapapun seorang guru itu mengetahui banyak hal ataupun pengetahuan, terampil dalam berbagai hal, dan memiliki sikap yang menarik. Selanjutnya ada ciri-ciri pendidik. Yang pertama, kewibawaan. Adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan atau kekuasaan batin mendidik untuk menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan semata-mata didasarkan pada unsur wewenang jabatan. Kedua, mengenal anak didik. Pendidik harus mengenal anak didik secara khusus agar pendidikannya dapat sesuai dengan setiap anak secara perorangan dan sesuai dengan usianya. Ketiga, membantu anak didik. Pendidik tidak boleh terlalu memaksakan kehendak, tapi ingat pada keinginan anak didiknya tersebut. Next. Selanjutnya, syarat-syarat pendidik. Menurut Edi Suwardi tahun 1984, mengungkapkan bahwa seorang pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan,
yakni yang pertama, seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Yang kedua, seorang pendidik harus mengenal anak didiknya. Ketiga, seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Dan terakhir, untuk dapat membuat suatu pergaulan pendidikan yang serasi dan mudah berbicara pada anak didik, maka ia harus dapat beridentifikasi atau menyatu padukan dengan anak didiknya. Dalam pedagogik lebih cocok menggunakan istilah anak didik daripada istilah peserta didik, karena pedagogik seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yakni ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik yang membahas pendidikan dalam tatanan mikro. Istilah peserta didik merupakan sebutan bagi semua orang yang mengikuti pendidikan dilihat dari tataran mikro. Peserta didik adalah siapa saja yang mengikuti proses pendidikan dari mulai bayi sampai kepada kakek-kakek bisa menjadi peserta, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya ada pengertian anak didik. Anak didik merupakan seorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidik yang mengembangkan potensi-potensinya sehingga menghasilkan potensi yang optimal. Saja tahun 2000 mengemukakan 4 karakteristik arah kedewasaan. Yang dimaksudkan yaitu yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan makhluk yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusia. Dan yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Selanjutnya ada perkembangan anak didik yang akan dijelaskan oleh Teh Elisa. Kepada Teh Elisa disilahkan. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan anak didik. Yang pertama yaitu bayi usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa bayi, hubungan anak didik dan pendidik itu tidak menjadi permasalahan yang berarti, karena pendidik di sini lebih banyak mengikuti gerak kehidupan bayi itu sendiri. Karena memang dalam arti pergaulan pendidik itu terbatas. Yang kedua yaitu anak-anak usia 3 sampai 7 tahun. Masa anak-anak dapat diklasifikasikan dalam 2 fase, yaitu yang pertama usia 3 sampai 4 tahun, merupakan masa otonomi, rasa malu, dan tanggung jawab. Pada tahap ini, sampai batas-batas tertentu, anak dapat berdiri sendiri secara fisik, dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum, dan lain-lain tanpa bantuan orang lain. Namun, pada tahap ini, anak juga memiliki rasa malu dan ragu saat hendak berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan dan persetujuan orang tuanya. Next. Yang kedua yaitu usia 4 sampai 7 tahun, merupakan masa eksplorasi atau penyelidikan. Pada masa ini, anak dipenuhi dengan hasrat keingin tahuannya, sehingga pada tahap ini anak selalu aktif dan tidak mau diam. Next. Selanjutnya yaitu anak-anak usia 7 sampai 12 tahun. Pada masa anak-anak ini, mereka menginjak masa yang lebih luas, dunia mereka lebih rasional daripada dunia anak-anak. Masa ini adalah masa perkembangan dunia kecerdasan yang lebih luas. Tanda utamanya adalah pengenalan dan penyelidikan yang lebih luas. Pada masa ini, anak sangat aktif, mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya.
dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Next. Yang terakhir yaitu masa puber pada usia 12 sampai 14 tahun. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih, sebab masa ini berada dalam peralihan antara masa anak-anak dan remaja. Ada beberapa ciri yang bersangkutan dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Bagi pendidik, orang tua, dan guru perlu memahami keadaan perkembangan anak didiknya untuk menentukan upaya-upaya yang sesuai dengan keadaan diri anak, orang lain, atau lingkungan karena keterbatasan yang dimiliki individu tersebut. Masa remaja usia 14 sampai 17 tahun sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung oleh kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Ia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Fase ini adalah masa penyesuaian jangka panjang kepada kehidupan kedewasaan yang menuntut tanggung jawab paripurna yang meletakkan banyak persyaratan. Terima kasih. Baik, selanjutnya, anak didik sebagai individu. Individu adalah dunia sendiri yang berdiri sendiri, tidak terikat oleh orang lain atau sesuatu yang lain. Dalam arti ia mempunyai kedaulatan sendiri tetapi di dalam ikatan dengan orang lain atau individu lain. Keterikatan kepada diri sendiri selalu dimiliki oleh setiap orang atau manusia. Di samping manusia selalu terikat oleh orang lain atau lingkungan karena keterbatasan yang dimiliki individu tersebut. Maka setiap anak yang berada dalam ikatan pendidikan dengan pendidiknya adalah mereka yang pada dasarnya ingin menjadi diri sendiri. Anak ingin menjadi individu yang bebas, dan untuk itu ia mempertahankan dirinya dari keadaan sekelilingnya. Semangat kehidupan itu ada, namun merasa tak mampu bahkan pada saat dilahirkan, sama sekali tidak berdaya. Baik, selanjutnya ada interaksi pedagogis antara pendidik dengan anak didik. Interaksi pedagogis merupakan suatu pergaulan antara anak dengan orang dewasa untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu manusia mandiri, manusia dewasa. Interaksi pedagogis pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Jadi, interaksi pedagogis merupakan pergaulan pendidikan yang mengarah kepada tujuan pendidikan. Next. Pendidikan berarti berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, pendidik dan anak didik harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu menyediakan situasi yang baik, dan yang kedua yaitu mengikuti irama anak. Selanjutnya ada syarat interaksi pedagogis. Yang pertama adalah rasa tenang pada anak, yang kedua hadirnya kewibawaan, yang ketiga kesediaan pendidik membantu anak didik, dan yang keempat adalah perhatikan minat anak. Next. Selanjutnya ada interaksi pedagogis dalam pembelajaran di sekolah. Ada pula karakteristik interaksi pedagogis di sekolah. Yang pertama yaitu interaksi atas dasar tugas dan peran masing-masing. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada kemauan guru untuk membantu. Dan yang keempat ada suatu prosedur atau jalan interaksi yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.